Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lasmin dengan NIM 22112399. Saya berkuliah di Universitas Widya Mataram Yogyakarta. Tujuan saya membuat video ini karena kita dapat tugas ujian tengah semester dari Bapak dosen pengampu mata kuliah komunikasi bisnis. Nah, di sini ada beberapa yang akan saya bahas. Yang pertama itu, apa sih yang dimaksud dengan komunikasi? Dan yang kedua, apa yang dimaksud dengan komunikasi bisnis? Dan yang ketiga, sebutkan dan jelaskan apa saja yang perlu diperhatikan dalam melakukan komunikasi bisnis. Mari kita akan membahas materi yang pertama. Nah, kita akan membahas komunikasi. Apa sih itu komunikasi? Komunikasi itu seperti proses pengiriman dan penerimaan informasi, ide atau perasaan antara dua pihak atau lebih. Tujuannya adalah untuk mencapai pemahaman bersama. Proses ini melibatkan berbagai elemen termasuk pengiriman pesan, pesan itu sendiri, saluran komunikasi, penerimaan pesan, dan umpan balik. Keberhasilan komunikasi bergantung pada seberapa efektif pesan disampaikan dan dipahami. Contohnya gini, teman-teman. Seorang dosen menjelaskan materi pelajaran komunikasi bisnis kepada mahasiswa di kelas. Nah, di sini dosen menyampaikan materi melalui lisan dan tulisan di papan tulis, sedangkan mahasiswa sebagai penerima atau mendengarkan dan mencatat penjelasan, kemudian mengajukan pertanyaan atau dikatakan umpan balik. Kita akan memasuki materi kedua, komunikasi bisnis. Apa sih itu komunikasi bisnis? Nah, komunikasi bisnis itu proses pertukaran informasi, ide, dan gagasan dalam konteks lingkungan bisnis untuk mencapai tujuan organisasi. Tujuan bisa beragam, mulai dari meningkatkan penjualan, membangun hubungan dengan klien, hingga mengelola tim internal. Berbeda dengan komunikasi personal, komunikasi bisnis lebih terstruktur dan formal, sering mengikuti protokol dan standar tertentu. Keefektifan komunikasi bisnis sangat penting untuk keberhasilan perusahaan. Kita akan memasuki pembahasan yang ketiga. Dalam melakukan komunikasi bisnis, ada beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan untuk memastikan pesan tersampai dengan efektif dan mencapai tujuan yang diinginkan. Ada beberapa poin yang akan saya bahas. Yang pertama itu tujuan komunikasi. Tentukan tujuan komunikasi bisnis Anda secara spesifik. Yang kedua, audiens. Kenali audiens Anda, siapa yang akan menerima pesan, apa latar belakang, mengetahui dan kebutuhan mereka. Sesuaikan bahasa, gaya, dan media komunikasi Anda dengan karakteristik audiens. Yang ketiga, pesan yang jelas. Buatlah pesan yang jelas, ringkas, dan dipahami. Hindari jargon atau istilah teknis yang mungkin tidak dimengerti oleh audiens. Susun pesan secara logis agar mudah diikuti. Yang keempat, saluran komunikasi yang tepat. Pilihlah komunikasi yang sesuai dengan pesan dan audiens. Apakah melalui email, surat, telepon, presentasi, rapat, atau media sosial. Pertimbangkan kecepatan, formalitas, dan jangkauan dari masing-masing saluran. Yang kelima, bahasa dan gaya komunikasi. Gunakan bahasa yang profesional, sopan, dan lugas. Hindari bahasa yang ambigu, emosional, atau kasar. Dengan memperhatikan poin-poin yang saya jelaskan, Anda dapat meningkatkan efektivitas komunikasi bisnis Anda dan mencapai tujuan yang diinginkan, baik dalam membangun hubungan, meningkatkan penjualan, atau mengelola tim dengan lebih baik. Sekian dari penjelasan singkat saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf karena di sini kita mahasiswa biasa dan kita sama-sama masih belajar. Terima kasih juga kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah komunikasi bisnis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.